Sumatera, salah satu pulau besar di Indonesia dengan lingkungan hidup kritis. Tata kelola lingkungan hidup dinilai lemah, berdampak pada bencana ekologis. Ruang hidup masyarakat terhimpit, dan konflik agraria serta sumber daya alam. Pemerintah dinilai belum menunjukkan komitmen pemulihan lingkungan hidup di pulau ini. Menurut Walhi, hutan dan lahan usaha Sumatera yang terbebani izin begitu luas, yakni sekitar 2.326.417.000 hektar izin hak guna usaha untuk sawit, 2.434.661.000 hektar izin usaha pertambangan, dan 5.677.700.000 hektar izin sektor kehutanan. Eksploitasi ini mengakibatkan 119.626 hektar deforestasi, setidaknya 141.522.000 hutan dan lahan gambut di Sumatera terbakar sepanjang 2023. Dampak lain, kerusakan daerah aliran sungai, konflik agraria, hingga kriminalisasi masyarakat. Masih menurut Walhi, sampai September 2023 terjadi kebakaran hutan dan lahan 1.200 hektar di Jambi. Di Sumatera Utara, 40 bencana ekologis seperti banjir, longsor menyebabkan 22 orang meninggal dunia dan 1.000 warga mengungsi. Selain dampak lingkungan, tata kelola lemah disebut menyebabkan konflik di sejumlah daerah. Contohnya, sepanjang 2023 ada 18 konflik sumber daya alam total 18.141 hektar di Sumatera Utara. Dari total itu, 9 kasus di kawasan hutan dan 9 di areal penggunaan lain. Sekitar 7.000 keluarga di Sumatera Utara dikabarkan harus hidup dalam bayang-bayang konflik, ketidaknyamanan, dan kehilangan sumber penghidupan. Saudara, dalam merespon problem tersebut, pemerintah seharusnya menunjukkan komitmen dalam pemulihan kerusakan lingkungan yang berdampak bencana ekologis serta berpotensi merampas hak-hak rakyat. Sebagai negara tropis, lingkungan hidup dan sumber daya alam merupakan fondasi pertahanan Indonesia. Ketahanan di sektor ini dinilai akan memitigasi dampak bencana alam dan krisis iklim. Pemerintah harus mengevaluasi seluruh perizinan yang kini berada di kawasan lindung, kawasan konservasi, kawasan esensial, dan wilayah kelola rakyat, sekaligus membentuk peradilan khusus kejahatan lingkungan hidup dan menyelesaikan seluruh kasus-kasus lingkungan hidup dan pelanggaran hak-hak rakyat. Seharusnya pemerintah menjadikan agenda pengakuan dan perlindungan wilayah kelola rakyat baik di darat maupun pesisir Indonesia sebagai agenda yang tidak diabaikan. Termasuk harus menghentikan proyek-proyek pembangunan kapitalistik sehingga merugikan rakyat. Sudah selayaknya negara menata ulang pengaturan tata ruang wilayah berorientasi pada keadilan dan mitigasi bencana. So, jika negeri ini benar-benar serius ingin memperbaiki kerusakan ekologis, kita harus menyelesaikannya sampai akar, bukan hanya pada pangkalnya. Karena jika pola pikirnya tetap kapitalistik, perubahan pemanfaatan energi itu pun tak akan membantu. Justru melahirkan masalah baru. Misalnya, seruan energi terbarukan saat ini mengganti energi fosil seperti biodiesel dari minyak kelapa sawit CPO, karena seruan ini akhirnya lahan perkebunan kelapa sawit makin luas. Perluasan lahan ini ternyata menggusur lahan gambut yang notabene berperan sebagai penyerapan air. Walhasil, air hujan yang turun tak lagi tertampung di lahan gambut, banjir pun tak dapat terelakkan, dan kerusakan alam akhirnya terjadi. Selain itu, pembukaan lahan gambut menjadi perkebunan juga terjadi melalui pembakaran hutan yang menyebabkan polusi udara dan rusaknya habitat tumbuhan dan hewan. Oleh karenanya, upaya penyelesaian ini harus dari akarnya, yaitu perubahan pemikiran. Jika ideologi kapitalisme telah membuat kehancuran di mana-mana, butuh solusi Islam yang bersifat memperbaiki dan menyelamatkan.